Baiklah, kita akan memperkenalkan aplikasi untuk marketing. Yang pertama, untuk tampilannya, di sebelah kiri ada sidebar terdiri dari marketing, yaitu input data. Kemudian di bagian input data marketing ini ada 3 halaman. Yang pertama yaitu halaman home, yang kedua halaman proses sewa, yang ketiga halaman janji angsuran, dan selanjutnya yaitu parameter untuk sewa. Untuk halaman home ada beberapa tombol, yaitu print kontrak, print tunggakan, sewa berjalan, space tersewa. Kemudian ada filter untuk tabel dari daftar kontrak sewa. Kemudian untuk proses sewa terdiri dari unit-unit yang akan disewakan. Ada juga tombol untuk tambah unit, edit unit, dan untuk renew kontrak sewa. Untuk janji angsuran berisi nanti data-data rencana angsuran dari tenan untuk kita cek sebagai pengingat. Baik, untuk pertama kita akan membuat kontrak unit yang sudah terdaftar di sistem. Yang pertama itu kita masuk ke proses sewa. Jika unitnya sudah ada, kita pertama itu kita cek unitnya terlebih dahulu. Misalnya unitnya 03 GF, rencana untuk diproses itu misalnya tanggal 1 Desember. Kita jadikan, pilih ini all, pilih pada kolom renew ini all. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa 03 GF ini kondisi terakhir itu tersewa tanggal 31 bulan 10 2024. Makanya kondisinya sekarang renew. Kita sekarang ingin perbalik kontraknya mulai dari tanggal 1 bulan 1. Caranya pertama kita cek dulu unitnya, data-data unitnya, pilih centang ini, kemudian klik tombol edit unit. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama data unit, kemudian ada data penyewaan, ada data fasilitas penunjang, kemudian ada informasi terakhir sewa, kemudian ada rencana tersewa, yaitu review dari data unit dan data penyewaan yang kita importkan nanti. Pertama kita cek dulu, misalnya untuk space 03 F ini mungkin ada perubahan penyewa, kita ganti penyewanya misalnya Novia. Kemudian panjang atau lebar unit, jika ada perubahan silakan dirubah. Kemudian untuk jenisnya ada beberapa macam, yaitu sewa area dan seterusnya. Mungkin kita pilih sewa space. Kemudian di sini ada apakah unit ini dengan bukti potong PPh atau tanpa. Nah, mungkin kita pakai tanpa bukti potong PPh. Kemudian untuk posisi unit up atau biasa, kita pilih biasa. Kemudian untuk area bazar nanti bisa disesuaikan, apakah di area main hall atau area exhibition. Kita anggap saja di main corridor. Kemudian untuk data penyewaan, di sini akan mempengaruhi dari nilai dari rencana proses sewa ini. Misalnya di sini untuk periode ada beberapa macam, bisa untuk harian, bisa untuk bulanan, bisa untuk tahunan. Misal kita anggap penyewa akan sewa dalam bentuk bulanan, misalnya untuk 1 bulan. Ketika kita klik 1 bulan, maka nanti data di sini akan berubah. Kita coba, dia akan jadi 3.015.000 selama 1 bulan. Jika kita ketik 2, maka akan berubah
jadi 6.021.000. Nah, ini nanti menentukan tanggal mulai sewa dan akhir sewa. Jika kita klik ganti jadi 3 bulan, maka dia menjadi 31 bulan 3, demikian seterusnya. Kemudian harga sewa ini disesuaikan dengan perjanjian. Jika ada diskon, isikan diskon. Jika sewa ini termasuk ada SC-nya, pilih ya, mungkin kita pilih untuk sekarang tidak. Jika ada listrik yang pakai meteran, isikan KW terpasang berapa. Tapi jika berupa lamsam, misalnya 4 ampere atau 2 ampere, tinggal pilih di sini 4 ampere dan di KW terpasang ini jadikan 0. Dan jika ada air, masukkan air. Jika ada deposit, masukkan deposit misalnya 1 juta. Untuk biaya materai sudah otomatis 10.000. Nah, di sini terlihat bahwa deposit akan bertambah jadi 1 juta. 1 juta. Jadi totalnya untuk 3 bulan dengan harga sewa 3 juta ini 1 bulan dikali 3 jadinya 10.485.000. Jika ini sudah betul rasanya, kemudian kita bisa isikan misalnya penyewa akan ngangsur 2 kali, misalnya angsuran pertama misalnya nanti bulan Januari tanggal 9 misalnya 5 juta. Kemudian angsuran kedua atau pelunasan misalnya nanti di bulan Februari tanggal 5, yang kelebihan bayar ini misalnya 5 juta, kekurangan bayar 5 4 85 841. Nah, jika data ini dirasa sudah betul, maka dapat disimpan. Oke. Nah, selanjutnya setelah data ini kita edit, maka unit ini bisa kita jadikan kontrak. Caranya pilih centang, kemudian tentukan tanggal awal sewanya, misalnya tanggal 1 Januari, kemudian kita pilih renew, konfirmasi renew ya. Nah, sekarang statusnya akan berubah jadi kontrak yang sebelumnya statusnya renew. Selanjutnya, setelah kontrak ini selesai, kita dapat lihat di home, pilih unitnya tadi 03GF, tanggal bulan prosesnya itu bulan 1, maka akan muncul bahwa statusnya dalam kondisi kontrak dengan nilai 9 juta sekian. Kemudian dapat kita print kontrak ini dengan cara print kontrak. Tekan print tombol kontrak, maka ini dapat kita print, klik kanan, kemudian dicetak. Nah, untuk kontrak ini masih di halaman home, kontrak yang 03GF yang baru kita buat tadi. Jika seandainya ada kesalahan, kita dapat lakukan hapus data. Kemudian seandainya ada kesalahan, misalnya ada kesalahan tanggal, kita bisa lakukan edit. Misalnya data sewanya jadi 2 bulan sampai jadi tanggal, anggap saja tanggal 30 bulan 2, total biayanya dirubah misalnya jadinya 5 juta.
Baiklah, selanjutnya pada halaman home ini ada beberapa tombol yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu kita bisa untuk mengecek sewa bulan berjalan, kemudian ada rekap untuk space tersewa. Kemudian misalnya kita ingin ngecek sewa bulan berjalan, pertama kita kosongkan dulu pilihan untuk nama space, kemudian kita tentukan bulan sewa, misalnya bulan 1, kemudian kondisinya all, kemudian kita pilih sewa bulan berjalan, maka akan tampil periode 1 Januari sampai 31 Januari itu ada 3 buah unit yang sedang dalam masa kontrak. Kemudian untuk space tersewa, kita dapat lihat bahwa ada 3 unit pada main koridor yang tersewakan dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian untuk di bagian sebelah kiri dari daftar kontrak sewa ini ada keterangan kontrak. Ada beberapa lagi, misalnya ada tulisan invoice, kemudian nanti ada tulisan kasir. Nah, maksud dari keterangan itu adalah bahwa jika tulisan ini ada invoice, berarti kontrak ini sudah diproses oleh AR, dijadikan invoice agar bisa dibayarkan nantinya oleh penyewa di kasir. Tapi jika kondisinya adalah kontrak, berarti AR belum memproses kontrak ini menjadi invoice. Jika AR lupa, marketing bisa mengingatkan AR agar menyimpan kontrak ini menjadi invoice agar nanti bisa dibayarkan di kasir. Mungkin demikian. Selanjutnya, untuk pembuatan kontrak untuk unit yang belum ada sebelumnya, kita bisa pergi ke proses sewa, halaman proses sewa. Biasanya kita cari di sini namanya misal unit baru. Nah, kita dapat lihat bahwa tidak ada unit baru. Nah, untuk itu kita bisa membuat unit baru tersebut dengan cara klik tombol tambah unit, kemudian kita buat unit baru. Misalnya kita klik tambah, misalnya namanya unit baru, misal bloknya first floor, kemudian kita simpan. Nah, di sini nanti ketikkan unit baru, kemudian isikan pemilik, misalnya STC, kemudian isikan semua data-data yang ada, panjang lebar semuanya, kemudian jenis sewa, seperti yang dijelaskan awal tadi, isikan semuanya. Jika data sewa sudah lengkap, maka tekan simpan. Nah, ini dapat disampaikan bahwa ada beberapa data yang belum diisi, nanti sistem akan menunjukkan mana yang belum terisi dengan lengkap. Misalnya 400.000, periodenya mungkin harian, anggap 15 hari. Kemudian jenis listriknya mungkin 2 ampere, 393.000. Kita simpan 15 hari, 400.000, anggap 1 hari itu 40.000, itu 1 juta untuk 15 hari, kemudian kita simpan. Nah, di sini nanti kita bisa cek unit baru, kondisinya all, cari all. Oh iya, untuk unit baru nanti akan muncul di bagian bawah. Nah, kondisikan sekarang renew. Jika ingin mengubahnya jadi kontrak, misalnya kita ingin
kontraknya nanti dimulai tanggal 1, maka kita pilih tanggal 1, kita centang, kemudian kita renew. Nah, unit tersebut akan berubah jadi kontrak. Kita dapat lihat juga di home unit baru. Kita bisa print kontraknya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk parameter ini dapat diisi nanti untuk tanda tangan kontrak, bisa isikan namanya dan jabatan mengetahui. Oke, nah untuk keterangan tadi kontrak tadi, jika belum diproses, maka dia dalam kondisi kontrak. Jika kita masuk ke di aplikasi AR, ada beberapa 5 kontrak yang belum diproses. Nanti AR akan simpan. Nah, setelah disimpan, nanti yang kontrak yang tadi akan berubah keterangan menjadi invoice. Nah, demikian juga nanti jika sudah terbayar di kasir, maka ini akan ganti jadi kasir, dan di sini akan tertulis berapa jumlah terbayar. Nah, kemudian tadi di awal kita ada mengisikan janji angsuran untuk unit 3F. Kita bisa lihat di janji angsuran. Nah, di sini terlihat bahwa ada unit yang janji angsur tanggal 9 bulan 1 nantinya. Nah, ini nanti bisa kita filter juga tanggal 1 KGF. Ya, ini istilahnya ini untuk sebagai pengingat dalam marketing apakah kapan rencana dari mereka akan bayar. Jika seandainya tanggal ini mencapai tanggal 9, nanti akan muncul tombol di sini. Jika dia sudah bayar tinggal ditandai, tapi jika ingin tidak ditandai pun tidak masalah.